Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan oleh Tuhan Yesus nafas kehidupan, sehingga kita masih dapat mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Sebelum mendengarkan renungan pagi pada hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu masih dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar juga kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi yang disampaikan oleh anak-Mu ini. Kiranya Engkau berkati setiap hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, yang kita ambil dari Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 yang berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Nah teman-teman, melalui nats ini Paulus itu memaparkan beberapa konsep tentang kasih persekutuan, yaitu tidak membalas kejahatan dan kejahatan, melainkan mau melakukan kebaikan kepada setiap orang, termasuk kepada orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita ataupun kejahatan kepada kita. Di sini juga Paulus itu menasihatkan jemaat Roma untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan, dikarenakan seorang yang memiliki hati dan pikiran yang terarah kepada Kristus tentu tidak akan memiliki satu detik pun untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena ini teman-teman, jadi karena Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu menginginkan umatnya untuk mengasihi sesama umatnya, sehingga wujud kasih umatnya itu adalah tidak membalas kejahatan dan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dan kebaikan. Nah, di sini juga teman-teman ada 2 poin yang dapat kita ambil dari nats renungan pada hari ini, ataupun 2 makna dari nats hari ini, yaitu yang pertama ialah berbuat kasih adalah karakter dan identitas orang Kristen. Nah teman-teman, jadi di Roma, orang Kristen di Roma itu menghadapi banyak tantangan dari pemerintah dan juga dari tokoh agama Yahudi. Mereka tuh sadar bahwa memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat berarti itu menjadi musuh yang membencinya. Jadi kehidupan mereka itu sangat sulit teman-teman. Namun di sini mereka tetap mengandalkan Tuhan untuk tetap beriman. Di sini juga Paulus mengajarkan agar mereka tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga kebaikan harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian manusia. Dalam hal ini juga kasih kepada Tuhan itu tercermin dalam kasih kepada sesama, dalam persekutuan. Kasih diwujudkan juga dengan setiap perbuatan baik. Nah di sini juga Paulus menekankan anugerah Allah dan juga mengajak orang Kristen untuk membawa kedamaian dalam hidup mereka, termasuk dengan orang yang tidak percaya, sehingga mereka nantinya dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia juga mengingatkan untuk memberkati setiap orang yang menganiaya dan juga mengasihi musuh, serta mengikuti ajaran Yesus Kristus. Nah lalu ada poin yang kedua, yaitu pembalasan atas setiap perbuatan manusia itu adalah hak Tuhan. Di sini juga orang percaya yang mengalami aniaya karena iman kepada Yesus Kristus itu pastinya sering merasakan kesakitan, yang dimana juga Paulus memberi kita pengingat bahwa ujian iman datang saat mereka itu menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi pergumulan. Jadi ia menekankan betapa pentingnya kesabaran sebagai pelindung di saat sulit. Dengan panggilan penuh kasih, Paulus juga mendorong kita dan juga mereka untuk saling mengasihi baik dalam suka maupun dalam suka. Ia juga mengingatkan bahwa manusia tidak berhak menghakimi atau membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab Allah lah yang akan memberikan ganjaran, akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Di sini juga mereka yang bertahan dalam penderitaan layak menerima keselamatan dari Kristus. Seperti kita sudah menerima keselamatan dari Dia. Nah teman-teman, jadi dalam hal ini kita harus berjanji pada diri kita sendiri bahwa seburuk apapun perlakuan orang lain terhadap diri kita, jangan kita pernah membalasnya dengan keburukan, tetapi tetaplah teman-teman sekalian menjaga kebaikan hati teman-teman bahkan kepada mereka yang telah melukaimu. Dan ingatlah, balas dendam itu bukanlah jalan yang benar ya teman-teman, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Dan juga Tuhan kita Yesus Kristus itu mengetahui setiap niat dan isi hati kita, dan Dia akan membalas setiap ketulusan dengan caranya yang paling indah. Nah, di dalam hal ini juga teman-teman harus tetap menjadi orang yang kuat, bukan karena dendam tetapi karena kasih dan kebaikan yang selalu teman-teman pertahankan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.
Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena firman pada pagi hari ini sangat menguatkan diri kami. Kiranya dengan firman ini selalu menyadari diri kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terang ya Bapa, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang selalu menebarkan kebaikan, kebenaran dimanapun kami berada, bahkan di saat orang-orang di luar sana yang terkadang berbuat jahat kepada kami ya Bapak, tetapi kiranya kami anak-anak-Mu selalu ada kasih di hati kami, sehingga apapun perbuatan mereka, perbuatan baik, perbuatan jahat yang telah orang lain lakukan kepada kita, selalu kami sikapinya ya Bapak dengan baik, selalu kami balasnya dengan kebenaran, selalu kami balasnya dengan kebaikan ya Bapak. Sehingga dalam hal ini hanya nama-Mu saja ya Bapak yang semakin ditinggikan ya Bapak. Sebentar juga kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai segala aktivitas kami, supaya setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.